Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai proses kepelatihan dan kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Husnul Khotimah dengan NIM akhir 33. Dan saya Kisi Safira Mujahidah dengan NIM akhir 037. Baik, ada perumusan masalah yang akan kami sampaikan di sini yaitu konsep kepelatihan, selanjutnya ada konsep kepemimpinan, konsep kekuasaan, karakter pemimpin, gaya kepemimpinan, keterkaitan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa dengan teori pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya ada contoh perilaku kepemimpinan tradisional pesantren. Baik, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep kepelatihan. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Adriu Sikula mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Sedangkan Chris Landauer berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu yang kita harap dapat menjadi bagian yang tidak terpisah dari pola pikir setiap manajer. Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa pelatihan merupakan suatu proses perbaikan diri untuk mendapatkan suatu keterampilan maupun keahlian secara terprogram dan sistematis. Secara umum, pelatihan merupakan pengembangan sumber daya manusia untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam lingkungan sekolah, kepelatihan berlaku sebagai pengembangan keterampilan suatu peserta didik. Pelatihan juga merupakan sebuah proses pendidikan karena mempelajari dan melakukan proses perbaikan merupakan bagian dari pendidikan. Selanjutnya, yaitu prinsip kepelatihan. Terdapat prinsip-prinsip dasar kepelatihan, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Secara umum, relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai pendidikan dipandang relevan bagi bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna dan fungsional bagi kehidupan. Yang kedua adalah prinsip efektivitas dan efisien. Efektivitas merupakan pencarian sejumlah target yang telah direncanakan. Sedangkan efisien merupakan perbandingan usaha dan hasil yang dilaksanakan dalam sebuah pelatihan. Yang ketiga adalah prinsip kesinambungan. Dalam prinsip ini, pelatihan saling berhubungan dengan berbagai tingkat dan jenis program pelatihan. Dalam prinsip-prinsip ini, penjelasan bahwa dalam melaksanakan pelatihan sedikitnya tiga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih maksimal. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Untuk yang pertama di sini saya mengambil dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama dari Hyot, yaitu kepemimpinan merupakan kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada menurut Young, kepemimpinan merupakan bentuk dominasi yang didasarkan kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompok. Selanjutnya di sini ada menurut Mujiono, kepemimpinan merupakan akibat pengaruh satu arah. Pemimpin memungkinkan memiliki kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan anggotanya. Untuk selanjutnya di sini menurut Atmo Sudirjo, kepemimpinan merupakan suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang yang mencontohnya. Jadi dapat saya simpulkan dari beberapa pendapat para ahli, definisi kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan kelompok atau untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati secara bersama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator kepemimpinan.
Yang pertama ada menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi. Selanjutnya ada membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah kerjanya yang bersedia memberikan bantuan secara proporsional dan profesional. Di sini maksud dari proporsional yaitu dapat menempatkan diri dengan seimbang dan memiliki kecakapan sosial. Selanjutnya ada profesional. Profesional di sini maksudnya keandalan atau keahlian secara khusus yang dimiliki oleh pemimpin sehingga dapat menyelesaikan masalah para anggotanya. Selanjutnya di sini ada memberikan dukungan kepada para guru untuk menegakkan disiplin peserta didik. Selanjutnya di sini ada menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan atau model bagi guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Dalam poin ini dan poin sebelumnya, di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya, ketika sekolah telah menetapkan bahwa untuk masuk ke dalam sekolah itu maksimal jam 7, sehingga ketika terdapat guru ataupun kepala sekolah ataupun anak-anak yang telat lebih dari jam 7 tidak akan dibukakan pintu, sehingga di situ disiplin yang diterapkan di situ akan menjadi panutan bagi guru, kepala sekolah, baik maupun peserta didik dan seluruh warga sekolah. Selanjutnya di sini ada membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif. Di sini kerja aktif, kreatif, dan produktif ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tujuan organisasi ataupun tujuan dari sekolah. Selanjutnya ada memberikan ruang pemberdayaan sekolah kepada seluruh warga sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan menurut Suryana pada tahun 2014. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu pemimpin membuat perencanaan secara menyeluruh sehingga dapat mencapai tujuan secara bersama. Yang kedua ada fungsi pengawasan. Di sini pemimpin sebagai meneliti kemampuan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga ketika terdapat hambatan, pemimpin dapat menyelesaikan secara bersama-sama dengan anggotanya. Selanjutnya di sini ada fungsi memandang ke depan. Kenapa di sini ada fungsi memandang ke depan? Karena ketika pemimpin memandang ke depan itu contohnya sekarang seperti adanya corona, bagaimana caranya pembelajaran tetap terlaksana ketika terdapat corona, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi pengambilan keputusan. Di sini terkadang pemimpin ada yang mengambil keputusan secara langsung dan ada pengambilan keputusan secara tidak langsung, jadi ditunda. Tetapi untuk pemimpin yang mengambil keputusan secara langsung, di sini pemimpin itu dapat mengambil keputusan secara individu ataupun dengan kelompok. Dapat secara kelompok itu bisa berupa voting ataupun demokrasi atau musyawarah. Selanjutnya di sini ada fungsi pengembangan loyalitas. Untuk fungsi pengembangan loyalitas ini tidak hanya diberlakukan untuk guru saja, tetapi untuk kepala sekolah itu juga menjadi panutan. Karena kepala sekolah menjadi panutan, maka pengembangan loyalitas sangat dibutuhkan untuk memberikan teladan yang baik secara pemikiran maupun secara perilaku. Untuk selanjutnya ada ada fungsi memberi motivasi. Jadi kepala sekolah di sini juga memberi motivasi baik kepada guru, wali murid maupun anak didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kekuasaan. Menurut beberapa para ahli, terdapat definisi kekuasaan sebagai berikut. Menurut Hersey, Blanchard, dan Ned Meyer, dalam Ramadan 2019 menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain, tapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada menurut Walter North, pengertian kekuasaan di sini menurut Walter North dalam Ramadan 2019 adalah kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi dan dana yang tersedia untuk suatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber kekuasaan. Jadi sumber-sumber kekuasaan di sini
terjadi menjadi beberapa sumber. Yang pertama ada kekuasaan keahlian atau yang disebut juga dengan expert power. Jadi kekuasaan di sini adalah akibat keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang sehingga mereka menjadi pemimpin. Untuk selanjutnya di sini ada legitimate power atau legitimasi. Jadi di sini seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Contohnya seperti ketika di sekolah ada kepala sekolah, ada bendahara, ada administrasi. Jadi mempunyai jabatan tertentu sehingga dia memiliki kekuasaan legitimasi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kekuasaan referensi atau reference power. Di sini kekuasaan referensi merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik sehingga di sini para anggotanya sangat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan tersebut. Selanjutnya di sini ada kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin yang bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah, reward kepada bawahannya. Selanjutnya di sini ada kekuasaan paksaan. Jadi kekuasaan paksaan atau yang disebut dengan coercive power, yaitu kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Jadi sikapnya di sini memaksa, seperti memberikan hukuman daripada memberikan penghargaan. Jadi di sini sangat bertolak belakang dengan reward power. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kekuasaan atau information power. Jadi di sini menurut pemikiran Raven itu mengemukakan bahwa adanya kekuasaan informasi di mana seorang pemimpin mempunyai informasi yang sangat luas sehingga mereka ditunjuk sebagai pemimpin. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada connection power. Jadi di sini menurut Hersey dan Goldsmith pada tahun 1979 itu menambahkan sumber kekuasaan itu yang terakhir itu kekuasaan yang dipengaruhi oleh koneksi seperti itu. Jadi contohnya ketika kita menjadi kepala sekolah dan kita memiliki anak, anak tersebut secara tidak langsung kita angkat menjadi administrasi sekolah. Nah, jadi di situ adanya koneksi power seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai karakter pemimpin. Menurut Krauss, tahun 2000, pemimpin yang efektif adalah orang yang mempersatukan semua orang dalam menghadapi tantangan, menggabungkan ke dalam kesatuan yang erat, dan berhasil melaksanakan strategi tersebut. Hasil yang paling dapat diterima adalah hanya untuk melakukan identifikasi terhadap karakter-karakter yang dapat dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan. Terdapat 6 karakter yang cenderung dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama adalah energi dan ambisi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan. Terdapat sifat seseorang pemimpin dalam pemantauan diri yang tinggi dengan menyesuaikan perilaku pada situasi ketika ada masalah, mempunyai kemungkinan dalam lebih besar muncul sebagai pemimpin kelompok. Menurut Robbins tahun 2003 berpendapat bahwa kesimpulan dari karakter yang telah tadi saya sebutkan dapat meningkatkan kemungkinan sukses sebagai pemimpin, tetapi tidak satupun karakter tersebut menjadi suksesnya menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Mohon maaf, yang selanjutnya adalah tipe kepemimpinan.
Terdapat beberapa tipe kepemimpinan seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah karismatik, di mana seorang pemimpin memiliki pembawaan dan daya tarik sehingga memiliki pengikut yang jumlahnya besar. Kepatuhan dan kesetiaan anggota berasal dari kepercayaan anggota terhadap pemimpinnya yang memiliki sebuah kemampuan dalam memimpin. Yang kedua adalah tipe paternalistik, di mana pemimpin bersikap terlalu melindungi, menganggap anggotanya belum dewasa sehingga jarang memberikan anggota kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan dan selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Yang ketiga adalah tipe otoriter, di mana pemimpin menganggap bahwa organisasi adalah miliknya dan menggerakkan anggota dengan cara memaksa untuk melakukan tugas yang disuruh oleh pemimpin dan bertindak sebagai diktator dan memberikan ancaman. Yang keempat ada tipe militeristik, di mana pemimpin menuntut kedisiplinan keras dan kaku, lebih banyak menggunakan sistem perintah, menghindari keputusan mutlak dari anggota, formalitas yang berlebihan, tidak menerima kritik dan saran dari anggota, dan komunikasi hanya sepihak. Yang selanjutnya adalah tipe demokrasi, di mana pemimpin mengutamakan kerjasama antar anggota sehingga koordinasi pekerjaan dari seluruh anggota dapat terlaksana. Pada tipe ini kepemimpinan yang paling sesuai, di mana kepala sekolah dapat mewujudkan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Mbak. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah dalam mengelola sekolah supaya sekolah tersebut dapat efektif dan efisien. Yaitu yang pertama adalah kepemimpinan manajerial, di mana pada fokusnya adalah sesuatu kegiatan supaya dapat terkelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap bagian pada organisasi sekolah harus diposisikan dengan baik supaya tujuan sekolah dapat tercapai. Namun, kelemahan pada kepemimpinan manajerial ini adalah tidak mengikut sertakan konsep visi, di mana kepemimpinan manajerial lebih memfokuskan di sebagai kegiatan supaya berhasil, sehingga kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan manajerial memiliki kecenderungan untuk mengurusi kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan lomba, perayaan event, perayaan event tertentu, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, gaya kepemimpinan manajerial sebenarnya memberikan dampak positif terhadap sekolah, karena dengan kemampuan mengorganisasikan program yang dimiliki oleh kepala sekolah akan membawa suasana edukatif dan tidak membosankan bagi guru dan anak yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional, di mana pada pemimpinan ini adalah komprehensif karena memiliki pendekatan normatif terhadap kepemimpinan sekolah. Fokus utama kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan menentukan aktivitas yang memiliki pengaruh dan hasil. Terdapat 5 faktor penting yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, yaitu pengaruh ideal, karisma, motivasi dan yang menginspirasi, rangsangan intelektual, dan pertimbangan yang diadaptasi. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya pemimpinan ini berorientasi pada tugas dan bisa efektif ketika berhadapan dengan deadline. Menurut Nordhaus 2013 menyatakan bahwa pemimpin yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan transaksional tidak menyesuaikan kebutuhan pengikut,
tetapi berfokus pada pengembangan pribadi para anggota. Pada umumnya, ada 3 tipe kepemimpinan transaksional, yaitu contingent reward, yaitu pemberian penghargaan saat target tercapai. Dan selanjutnya, manajemen by exception aktif, yaitu ada intervensi sebelum terjadi permasalahan, dan manajemen by exception pasif adalah intervensi ketika permasalahan muncul. Pada ketiga tipe kepemimpinan ini sangat efektif untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, di lingkungan sekolah, kepemimpinan transaksional dapat diimplementasikan dengan cara pemberian penghargaan kepada setiap yang telah memberikan kinerja terbaik dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepala sekolah juga dapat membantu guru yang terkendala dengan tugas mengajar dan permasalahan yang dihadapi dengan anak atau dengan orang tua. Kepala sekolah dapat memberikan seminar atau pelatihan kepada para guru ketika guru tidak mampu mengajar dengan metode yang kreatif. Selanjutnya ada tipe gaya kepemimpinan pengajaran. Terdapat 2 konsep, yaitu konsep khusus dan umum. Pada konsep khusus, mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan secara langsung berkaitan dengan pengajaran dan proses belajar. Misalnya adalah kepala sekolah melakukan pengamatan langsung di dalam kelas. Sedangkan konsep kepemimpinan pengajaran umum mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan kepemimpinan yang secara tidak langsung mempengaruhi belajar anak. Misalnya seperti kepala sekolah menciptakan budaya dan penentuan waktu yang efektif di sekolah. Menurut Hellinger dan Marpi pada tahun 1985, merupakan ahli utama yang mengembangkan konsep kepemimpinan pengajaran. Terdapat 10 aspek dalam kepemimpinan pengajaran. Yang pertama adalah penyusunan tujuan sekolah, yang kedua mengkomunikasikan tujuan sekolah, yang ketiga mengkoordinasi kurikulum, yang keempat mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang kelima memantau perkembangan anak, yang keenam menjaga waktu dalam pembelajaran, yang ketujuh memberikan dorongan dan motivasi pada guru atau pendidik, yang kedelapan, memberikan motivasi untuk belajar. Yang kesembilan, mempromosikan perkembangan keahlian. Yang kesepuluh, mempertahankan visibilitas tinggi. Dari ke-10 aspek perkembangan pengajaran tersebut, kepala sekolah harus mampu menjadi inisiator dan fasilitator dalam pengupayaan program belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu menciptakan budaya organisasi di sekolah sekondusif mungkin sehingga prestasi belajar anak dan kinerja guru dan kependidikan dapat meningkat. Selanjutnya adalah kepemimpinan positif. Pada kepemimpinan ini pemimpin mengurus berbagai hal dengan melibatkan pemikiran positif sehingga terwujud situasi yang dapat dimanfaatkan, simpatik dan penuh kasih. Selain itu, tipe kepemimpinan ini mengupayakan adanya saling mendukung satu sama lain di antara anggota-anggotanya supaya saling peduli dan mengasihi untuk menciptakan hubungan positif di tempat kerja atau di sekolah. Penerapan gaya kepemimpinan positif dipandang penting dilakukan oleh kepala sekolah di Indonesia karena kepala sekolah harus mampu memiliki pola pikir positif supaya dapat mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan demokratis sehingga dapat terwujudnya sekolah yang efektif. Yang selanjutnya adalah gaya partisipatif.
merupakan upaya kepala sekolah dan guru turut andil dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah sangat menghargai usaha dan mengkomunikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan guru, terutama motivasi dan kreativitas guru, serta mempromosikan guru menjadi kepala sekolah. Sedangkan gaya kepemimpinan instruktif, yaitu kepala sekolah banyak berperan dalam mengarahkan tugas-tugas guru. Kepala sekolah juga merumuskan pengawasan, mohon maaf, peranan-peranan guru dan memberikan instruksi kepada guru sehingga kepala sekolah melakukan pengawasan yang ketat agar tujuan program sekolah dapat tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Oleh teman keterkaitan saya. LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, dengan teori pelatihan. Sebelumnya mohon maaf karena slide-nya mendahului, jadi saya mohon maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara langsung adanya keterkaitan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, dengan teori pelatihan kepemimpinan, yaitu LDKS adalah sebuah bentuk kegiatan yang bertolak ukur kepada peningkatan sumber daya siswa atau siswi peserta untuk mendalami dan memahami tentang konsep-konsep atau dasar-dasar sebuah organisasi. LDKS dalam kaitannya dengan teori pelatihan kepemimpinan adalah LDKS merupakan pelatihan bagi peserta didik untuk memahami konsep organisasi, sehingga kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam organisasi. Baik, untuk selanjutnya akan diberikan contoh perilaku kepemimpinan tradisional dalam pesantren yang akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Baik, di sini saya akan dan masyarakat. Selain itu, pesantren juga menghubungkan para orang tua secara psikologis merasa berhutang budi kepada kiai yang telah mendidik anaknya di pesantrennya. Hubungan ini akan lebih meluas jika orang tua santri juga sebagai tokoh masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Menurut Hanun Asroha dalam bukunya pada bukunya, pesantren menyebutkan bahwa tradisi kepemimpinan pesantren merupakan tradisi yang diwariskan dari budaya dan tradisi Jawa pra-Islam, di mana budaya dan tradisi Jawa menganut sistem kasta yang mana kultur keturunan sangat kental, di mana macam ini menjadi tradisi pendidikan pesantren. Gus Dur dalam bukunya Menggerakkan Tradisi mendefinisikan dan menyebutkan kepemimpinan tradisional pesantren sebagai kepemimpinan yang karismatik. Biasanya lembaga pendidikan pesantren yang didirikan oleh seseorang yang bercita-cita tinggi dan mampu mewujudkan cita-citanya. Proses pendirian pesantren yang secara demikian menampilkan seseorang pemimpin yang tertempa oleh pengalaman, yang memiliki pengalaman, memiliki keunggulan dalam kepribadian yang dapat mengalahkan pribadi-pribadi lain yang di sekitarnya. Kekuatan pribadi tersebut menciptakan corak kepemimpinan yang bersifat sangat pribadi dan berlandaskan penerimaan masyarakat luar dan para santri secara mutlak. Sifat mutlak dan pribadi dari kepemimpinan inilah yang disebut sebagai karisma. Menurut Gus Dur, bahwa watak karisma yang dimiliki oleh pemimpin pesantren dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan yang semuanya
bergantung pada pribadi sang pemimpin. Sulitnya memperkirakan tentang tanggapan yang akan diberikan oleh sang pemimpin atas suatu usulan, pola pengganti pemimpin yang berlangsung secara mendadak dan tidak direncanakan, sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab alami, seperti meninggalnya seorang pemimpin, seperti itu. Selain itu, pengganti pemimpin yang baru dapat dipastikan mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin yang sebelumnya, karena para pemimpin lembaga pendidikan pesantren sangat memperhatikan keturunan-keturunan yang mengembangkan pesantrennya tersebut. Kepemimpinan pesantren tergolong dalam gaya kepemimpinan otoriter atau paternalistik, di mana gaya kepemimpinan ini seringkali memberikan lingkup yang sangat sempit terhadap kebebasan, kreativitas, dan inisiatif anggota, di mana selalu melakukan apa yang di yang disuruh atau difatwakan oleh pemimpin. Pendapat dan inisiatif anggota hampir tidak ada, dan kalaupun ada, hanya merupakan usulan dari yang menunggu kearifan kiai, sehingga yang dikatakan anggota tidak akan pernah melampaui kewenangan kiai. Gaya kepemimpinan otoriter atau paternalistik, sistem organisasi yang dicantumkan dalam bentuk formal tidak seluruhnya berpengaruh terhadap mekanisme kerja sehari-hari. Mas Tuhu menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pesantren terdiri dari beberapa corak, yaitu karismatik, otoriter, paternalistik, dan laissez-faire. Kepemimpinan karismatik bersandar pada kepercayaan atau pandangan santri dan masyarakat umum bahwa kiai merupakan pemimpin pesantren mempunyai kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan rasional yang bersandar pada kepercayaan atau pandangan santri dan masyarakat umum bahwa kiai mempunyai kekuasaan karena mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam dan luas. Kalau gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang dilihat dari hubungan antar pemimpin dan karyawan yang sangat berbeda, bahwa pengaruh kiai sangat kuat dan berpartisipasi anggota hampir sama sekali tidak ada, dan kalaupun ada sangat kecil serta tidak berarti dibanding dengan pengaruh pemimpin. Sementara gaya kepemimpinan paternalistik, hubungan antar pemimpin dan karyawan pesantren bersifat kekeluargaan. Kiai menganggap bahwa para santri adalah anaknya sendiri yang perlu diasuh sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai yang dipercayai dan dianutnya. Dan santri menganggap bahwa kiai adalah bapak yang harus dipatuhi. Terkait dengan gaya kepemimpinan yang bersentra pada otoritas karismatik kiai dan hubungan yang bersifat otoriter paternalistik, gaya kepemimpinan laissez-faire berlandaskan pada pola dan hubungan kerja pesantren yang dilandaskan pada 3 kunci, yaitu ikhlas, berakal, dan ibadah. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.